Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali, bersua kembali, berjumpa kembali, tentunya atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir memanfaatkan nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya untuk mencari keridhaan dan juga ilmu yang Allah Subhanahu wa taala tebar di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan ilmu ini, kemudian majelis ini juga, dan menjadikan kita sebagai ahli surga yang nanti akan kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita berkumpul di masjid Allah ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, sebagai muqaddimah awal sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kitab kita Taysirul Alam fi Syarhi Umdatul Ahkam, saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada jamaah umumnya bahwasanya kita sudah masuk di bulan Muharram, salah satu bulan dari 4 bulan mulia yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dari 12 bulan yang telah Allah ciptakan. Bulan Muharram ini juga adalah bulan awal yang Allah pilih sebagai bulan awal yang seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengawali tahun Hijriah ini dengan bulan yang mulia. Nah, di bulan ini pula Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keutamaan sebagaimana bulan-bulan haram lainnya. Dan salah satu yang paling besar dari bulan Muharram ini adalah ada di hari ke-10 Muharram, 10 Muharram, atau biasa kita kenal dengan hari Asyura. Nah, kalau di keyakinan beberapa tempat, bulan Muharram ini atau bulan Syura ini disebutnya gitu ya. Bulan Syura ini adalah bulan yang katanya adalah bulan sial. Ya. Katanya adalah bulan sial. Tapi di dalam Islam tidak ada yang namanya bulan sial. Semua bulan, semua waktu yang Allah ciptakan di muka bumi ini adalah waktu-waktu terbaik, maka tidak ada namanya bulan sial. Apalagi berhubungan dengan klinik gitu ya. Nikahin bulan Muharram, wah ntar nggak langgeng pernikahannya gitu. Ada khurafat seperti itu yang justru malah menjatuhkan makhluk Allah yang telah Allah ciptakan. Nah, yang terbaik di bulan Muharram ini adalah tanggal 10-nya, dan bahkan bulan Muharram sendiri Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram. Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa sunnah di bulannya Allah, yaitu Muharram. Dia dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan syahrullah, mengkaitkan antara bulan Muharram ini dengan Allah. Berarti menandakan sangat mulia bulan ini.
Makanya puasa sunnah di bulan Muharram ini adalah puasa terbaik setelah bulan Ramadan. Maka kita perbanyak ibadah-ibadah sunnah kita, baik itu dari puasa ataupun ibadah-ibadah lainnya yang mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan juga di bulan hari ke-10 ini kita disunahkan untuk berpuasa. Kenapa kita disunahkan untuk berpuasa? Ada hadis yang menyebutkan bahwasanya para sahabat bertemu dengan orang-orang Yahudi. Mereka melihat orang-orang Yahudi ini berpuasa di tanggal 10 Muharram ini. Kemudian ditanyakan kepada orang-orang Yahudi ini bahwasanya kenapa kok kalian berpuasa di tanggal 10 Muharram ini atau hari Asyura ini. Kemudian kata orang Yahudi disebutkan sebabnya mereka memuliakan hari tersebut adalah karena di hari tersebut najallahu Musa minal fir'aun. Allah Subhanahu wa taala melepaskan atau membebaskan Nabi Musa dari cengkeramannya Fir'aun. Kemudian Rasulullah SAW mendengar alasan tersebut, kata Rasulullah apa? Ana aula bi Musa minhu. Saya harusnya lebih yang paling duluan untuk harus berpuasa daripada Nabi Musa. Nabi Musa. Jadi pada saat di syariatnya Nabi Musa 10 Muharram itu memang disunahkan untuk apa? Berpuasa sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala telah melepaskan Nabi Musa dan kaumnya dari cengkeraman Fir'aun. Nah, Rasulullah SAW mendengar itu mengatakan apa? Saya harusnya lebih bersyukur lagi dari Nabi Musa. Makanya di dalam Islam akhirnya apa? 10 Muharram itu juga menjadi sebuah puasa sunnah. Kemudian di lain waktu para sahabat melihat, lalu apa perbedaannya kita dengan orang-orang Yahudi kalau kita juga melaksanakan di tanggal 10 Muharram tersebut? Bertanyalah kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, orang Yahudi melaksanakan puasa Asyura, kita bagaimana? Kata Rasulullah apa? Insyaallah fil am al-muqbil, nanti di tahun depan kalau saya masih ada, bahasanya seperti itu, saya masih ada, kita akan melaksanakan puasa di tanggal 9-nya. Fil yaum at-tasi'. Jadi Rasulullah SAW semangat untuk membedakan antara agama yang mulia ini dengan agama sebelumnya, yaitu agama Yahudi, yaitu dengan berpuasa dari tanggal 9-nya. Qadarullah wa masyafa'al. Rasulullah SAW di tahun depannya ternyata sudah meninggal, belum sempat melaksanakan puasa, atau kita mengenalnya dengan puasa Tasu'ah ya. Puasa Tasu'ah atau puasa hari ke-9. Rasulullah enggak sempat melaksanakan itu. Tapi dari hadis yang disebutkan sebelumnya bahwasanya Rasulullah sudah apa? Memerintahkan kita untuk membedakan antara kita dengan orang Yahudi berpuasa Asyuranya mulai dari tanggal 9. Berarti kalau tanggal 9 hari apa nih Pak? Kamis. Wah, malah enak tuh. Kamis Jumat. Kita niatinnya apa? Niatinnya banyak puasa sunnahnya. Puasa sunnah Kamis sama puasa sunnah Tasu'ah. Mudah-mudahan mendapatkan 2 pahala tersebut. Apalagi kalau dilengkapin yang mau mulai membiasakan puasa sunnah mulai dari besok Senin. Mumpung juga bulan Muharram ini puasa itu lebih disunahkan dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Senin besok puasa. Selasa mau puasa lagi boleh enggak? Boleh, silahkan. Rabu silahkan. Mau tiap hari bulan Muharram puasa silahkan. Tapi yang tadi diutamakan adalah pada saat tanggal 9 dan 10. Oke. Nah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa ini dengan dasar mengikuti apa yang diperintahkan dan dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita benar-benar menjadi umatnya Rasulullah SAW yang diakui oleh Rasulullah SAW pada saat nanti di hari akhir, terutama pada saat mendekati telaga haudnya Rasulullah SAW. Tapi Bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan pembahasan pada pagi hari ini dari kitab Taisirul Alam Syarh Umdatil Ahkam karangan Abdullah
Ibnu Abdurrahman Ibnu Shalih Al-Bassam, kita sudah masuk ke Kitabus Shalah. Kitab Thaharah kemarin sudah selesai, yang diakhiri dengan pembahasan tentang istihadah atau tentang haid, Sekarang kita masuk ke dalam Kitabus Shalah. Taib, as-shalah. Qala mu'allif rahimahullahu taala. Berkata penulis di sini, as-salatu fil lughah. Salat dalam segi bahasa artinya ad-du'a. Apa ad-du'a? Yaitu berdoa. Dalam segi bahasa berdoa. Nah, ada sebagian dari kaum muslimin yang memahami cukup sampai di sini. Akhirnya apa? Ketika mereka salat enggak melaksanakan gerakan-gerakannya, ya cukup doa aja, kan salat artinya doa gitu ya. Salat artinya doa. Nah, ternyata ini enggak cukup sampai di sini. Ini hanya dalam segi bahasa, karena dalam bahasa Arab kalau disebut shalah itu pasti artinya juga doa. Nah, makanya yang disebut dengan salat adalah, dan doa yang ada adalah bagian dari salat itu sendiri. Makanya arti sholawat yang kita baca atau yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, salat Ibrahim, itu semuanya itu isinya apa? Doa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah apa? Sholli ala, doakan gitu maksudnya. Salawat kepada atau doakan kepada Rasulullah SAW dan seterusnya. Ini dalam segi bahasa. Wa fi syar'i, dan dalam syara' atau dalam istilah, salat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir muhtatamatun bit taslimi ma'an niyyah. Ini dalam segi istilah. Artinya apa salat? Yaitu aqwalun wa af'alun, perkataan-perkataan, ucapan-ucapan, dan gerakan-gerakan. Jadi yang namanya salat harus ada dua ini, ucapan dan gerakan. Nah, waktu itu sudah kita bahas waktu kita membahas kitab Akhtaul Musallin, kesalahan orang yang salat. Ketika salat kesalahannya apa? Pas salat mulutnya diem, mingkem, bacanya dalam hati. Nah, disebutkan para ulama ini bukan ucapan, ini bukan perkataan. Kenapa? Kalau yang disebut dengan ucapan adalah gerakan bibir, menunjukkan adanya gerakan bibir. Makanya ketika kita sholat bukan baca dalam hati, tapi apa? Mulutnya gerak, baca Al-Fatihah gerak, gitu. Nah, ini termasuk dari pengertian dari sholat. Yang pertama ada dua syaratnya, aqwal wa af'al, ucapan dan juga gerakan. Muftatahatun bit takbir, yang dibuka dengan takbir, takbiratul ihram, dibuka dengan takbir. Kalau ada pertanyaan, takbirnya hanya ucapan apa gerakan? Ucapan dengan apa gerakan? Digabung atau terpisah. Nah, di sini terjadi khilaf di antara para ulama. Nanti kita akan bahas di setelahnya, ada insyaallah. Nah, jadi untuk takbir yang disebut dengan takbiratul ihram adalah yang intinya semua sepakat itu adalah ucapannya dulu. Nah, yang jadi khilaf, yang jadi perbedaan adalah mengangkat tangannya. Kalau ucapan semua sepakat, ketika kita mulai sholat wajib mengucapkan takbiratul ihram. Wa muhtatamatun bit taslim, dan ditutup dengan salam. Ma'an niyah, disebutkan di sini ma'an niyah. Kenapa disebutkan ma'an niyah? Karena memang niat ini adalah rukun pertama di dalam salat. Yang tidak akan sahih sebuah amalan jika tidak ada niatnya. Nah, tapi perlu ditekankan bahwasanya niat itu adalah urusan apa? Urusan hati. Jadi perlu nggak dilafatkan? Tidak perlu untuk dilafatkan. Kalau dilafatkan semua
berarti setiap amal yang kita lakukan harus ada lafadznya. Mau pakai sendal, nawaitu pakai sendal gitu. Mau pakai baju, nawaitu pakai baju. Nah, makanya niat itu urusan hati, tidak perlu untuk mengucapkan lafadznya, termasuk sholat tidak perlu menggunakan lafadz. Terus bagaimana kita tahu kita sudah niat? Bapak beranjak dari kursi, berdiri, udah dengar azan berdiri, itu udah kelihatan niatnya mau ngapain? Mau sholat. Itu udah kelihatan niatnya mau sholat. Nah, kalau ada perubahan di tengah itu, nah itu beda lagi, beda hal. Udah berdiri dengar azan, udah ambil wudhu, pas di tengah jalan ngelihat ada apa namanya? Ada warung soto, belok dulu, lapar gitu. Nah itu beda lagi. Yang jelas di awal niatnya udah mau apa tadi? Niatnya udah mau sholat. Itu beda lagi. Nah, niatnya belok gitu ya. Niatnya belok. Nah, kemudian di sini penulis menyebutkan wassalawatu al-khamsu ahadu arkanil Islam al-khamsah. Nah, di sini disebutkan bahwasanya salat lima waktu adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Rukun yang keberapa, Pak? Salat. Kedua. Jangan sampai lupa. Rukun Islam ada 5. Rukun iman ada 6. Ini kadang suka ketukar. Rukun iman berapa? 5. Apa aja? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji gitu. Itu rukun iman katanya. Ketukar. Nah, harusnya jangan ketukar. Nanti kalah sama anak-anak TK sama TPA. Ya. Termasuk rukun Islam yang 5, yaitu yang kedua. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan miftahul jannah apa? La ilaha illallah. Atau kunci surga itu la ilaha illallah. Lah, terus bagaimana dengan sholatnya? Dengan sholatnya, puasanya, zakatnya, Rasulullah tidak menyebutkan itu kunci surga atau bukan. Disebutkan para ulama, Rasulullah SAW menyebutkan kunci surga itu la ilaha illallah sebagai kunci intinya. Sedangkan yang lainnya, sholat, puasa, zakat, haji, itu gigi-giginya yang ada di kunci. Ketika salah satunya hilang atau ketika salah satunya tidak dikerjakan karena ia mengingkari, maka surganya nggak bisa kebuka. Kayak kita mau buka kunci, salah satu giginya hilang. Masya Allah, kita masuk aja susah, muter aja mungkin nggak keputar kuncinya gitu. Nah, ini juga termasuk sholat adalah kunci atau gigi-gigi dari kunci dari pintu surga. Kemudian sholat juga disebutkan pentingnya sholat yang kita harus laksanakan, karena sholat itu adalah tiangnya agama, dan bahkan sholat itu disebutkan Rasulullah SAW sebagai indikator kebaikan atau benarnya sebuah amalan. Idza saluhat saluha sairu amalih, idza fasadat fasada sairu amalih. Kata Rasulullah SAW, apabila sholatnya itu baik, maka semua amalannya pasti insyaallah baik. Jika sholatnya buruk, maka semua amalan pasti akan buruk. Makanya kadang kita suka salah memuji. Ada maling tetap sholat, oh itu kan penting sholat gitu ya. Berarti itu ada salahnya di mana? Salahnya di mana? Di sholatnya apa di malingnya? Nah, tapi itu menandakan bahwa sholatnya belum benar, belum baik. Ketika ia melakukan sholat tapi dia tetap melakukan maksiat, berarti sholatnya belum baik. Bagaimana ketika sholatnya baik? Indikatornya satu. Apa kata Allah sendiri mengatakan apa? Tanha anil fahsya iwal munkar. Ketika sholatnya sudah bisa mencegah ia dari perbuatan kemungkaran, dari fahsya, kemaksiatan dan keburukan, itu tandanya berarti sholatnya sudah benar. Baik, kita masuk ke bab yang pertama dari Kitabus Shalah ini. Bab yang pertama dari Kitabus Shalah di dalam kitab ini menjelaskan tentang babul mawaqit atau bab tentang miqat, Kalau haji mungkin kita kenal ada miqat apa? Zaman sama miqat
makan. Ya, mikot zaman itu apa? Batasan waktunya. Kalau mikot zaman, mikot makan, batasan tempatnya. Nah, maksudnya mikot di sini kalau sholat adalah mikot dari zaman, dari waktunya, dari waktunya. Kita masuk ke dalam hadis yang pertama dari bab mikot ini, al-hadis rabi' wal arba'un, hadis yang ke-44. An Abi Amr Asy-Syaibani wasmuhu Sa'ad ibn Iyas, dari seorang sahabat Abu Amr Asy-Syaibani, nama aslinya adalah Sa'ad ibn Iyas radhiyallahu ta'ala anhu. Qala hadatsani sahibu hadhihi dar. Ia berkata, tadi Abu Amr Asy-Syaibani, setelah memberitahukan kepadaku, telah menghadiskan kepadaku, telah mengabarkan kepadaku, sahibu hadhihi dar, wa asyara biyadihi ila dari Abdullah bin Mas'ud. Dan kemudian ia apa? Menunjukkan, telah mengabarkan kepadaku yang punya rumah ini, sambil ditunjuk dengan telunjuknya. Dan maksudnya adalah rumah siapa itu? Rumah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Mas'ud kenal Pak? Kenal namanya gitu ya. Kenal namanya. Sahabat Nabi gitu ya. Nama aslinya siapa Pak? Nama aslinya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah itu nama aslinya. Nama kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Bapaknya siapa? Mas'ud. Bapaknya Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ia termasuk salah seorang sahabat yang masuk ke dalam Islam itu urutan ke-6. Jadi dia termasuk as-sabiqunal awwalun, yang paling pertama masuk ke dalam Islam, urutan ke-6. Dan termasuk salah seorang sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau dan ibunya itu diizinkan sama Rasulullah SAW untuk keluar masuk rumahnya Rasulullah SAW. Saking dekatnya. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini juga kalau diceritakan di dalam kitab Syiar A'lamun Nubala, di situ disebutkan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang itu salah seorang sahabat Nabi yang badannya kecil, kulitnya hitam, kurus. Nah kalau kita ngeliat gitu mungkin ini ya, wah udah kecil, hitam, kurus gitu, hidup lagi gitu. Nah itu nggak kayak gitu. Bahkan tapi sahabat Abdullah bin Mas'ud ini walaupun badannya kecil, kurus, hitam, tapi dia adalah seorang sahabat yang paling berani. Kenapa? Karena diceritakan pada saat itu ketika Abdullah bin Mas'ud masuk ke dalam Islam, ia adalah orang yang pertama kali memperdengarkan ayat Al-Quran di tengah Ka'bah, di Maqam Ibrahim. Ceritanya ketika ia baru masuk Islam, kemudian para sahabat lagi berkumpul. Kemudian salah seorang sahabat bilang, orang-orang Quraisy itu belum pernah mendengar ayat Al-Quran. Siapa yang berani nih? Bahasa kita gitu. Kata Abdullah bin Mas'ud apa? Kalau diizinkan saya yang akan membacakan. Pada saat ia bilang begitu, sahabat lain khawatir. Loh jangan, kalau nanti kamu yang bacain udah badannya kecil, kurus, nanti kamu dipukulin. Tapi Abdullah bin Mas'ud bilang apa? Enggak, saya bisa. Dan benar, setelah ngomong itu dia datang ke Maqam Ibrahim. Pada saat itu di Maqam Ibrahim, tempat berkumpulnya para pembesar itu ada di belakangnya. Itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berdiri di situ menghadap ke tempat berkumpulan para pembesar Quraisy. Kemudian ngapain Pak? Baca surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Langsung semuanya datengin Abdullah bin Mas'ud. Kamu ngapain? Baca apa itu? Baca yang dibawa Muhammad. Dipukulin sampai wajahnya itu bengep-bengep, bonyok. Pas balik ke para sahabatnya bilang apa? Ini yang saya khawatirin gitu. Tapi dia bilang apa? Kalau diizinkan besok saya lagi. Masya Allah. Abdullah bin Mas'ud pemberani.
Dan bahkan nggak ada sahabat yang berani untuk apa istilahnya mencela beliau, atau bahkan bermain-main saja, atau bahkan menertawakannya. Pernah suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu diperintahkan oleh Rasulullah SAW naik ke atas pohon kurma, suruh ngambil kurma. Pas lagi naik, betisnya kelihatan. Kan kebayang tuh, orang kecil, kurus, betisnya gimana kira-kira? Kecil. Ngelihat itu, betisnya kesingkap, sahabat yang lain ngelihat ketawa. Wah, gitu ya. Ya mungkin kalau kita kayak bercanda gitu, tapi kata Rasulullah apa? Rasulullah langsung ngebela Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, mengatakan apa? Betisnya Ibnu Mas'ud nanti di hari akhir nggak akan sebanding dengan gunung Uhud. Langsung diem para sahabat. Betisnya nggak sebanding dengan gunung Uhud. Kalau bapak-bapak yang sudah pernah haji dan umrah pasti tahu tuh gunung Uhud bentuknya kayak apa. Nggak menjulang tinggi tapi manjang dia. Manjang. Bayangin udah lumayan tinggi tapi manjang. Itu nggak sebanding dengan betisnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Dan bahkan Abdullah bin Mas'ud ketika awal keislamannya itu sudah bisa menghafal 70 ayat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kisah masuk Islamnya juga Masya Allah sangat menakjubkan. Kisah masuk Islamnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ketika itu beliau menjadi seorang pengembala dari seorang majikan Uqbah. Kemudian ketika dia menggembala kambing pada saat masih kecil tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sedang kabur dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Ketika melihat Abdullah bin Mas'ud sedang menggembala kambingnya, Rasulullah bilang kepada Abdullah bin Mas'ud, bisakah kau berikan aku seekor kambing betina yang bisa kita minum susunya? Tapi Abdullah bin Mas'ud apa? Dari awal dia adalah anak yang jujur dan amanah. Dia bilang apa? Saya nggak bisa, saya hanya penggembala kambing, ini milik majikan saya. Nah kata Rasulullah SAW kemudian apa? Ya udah, saya minta tolong datangkan anak kambing betina, anak kambing tapi yang betina, sudah datangkan. Nah ketika itu Rasulullah SAW membaca Bismillah, tiba-tiba kira-kira mungkin nggak kalau dalam masuk akal anak kambing langsung ada susunya? Nggak mungkin. Padahal Rasulullah SAW baca Bismillah kemudian langsung penuh bahasanya itunya, bukan baskom ya, intinya dulu kan baru diperas puting susunya itu penuh dengan susu, kemudian diperas oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian diminum sama Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan juga diberikan juga ke Abdullah bin Mas'ud. Kaget melihat itu. Kemudian Rasulullah SAW bilang selesai, yakfi, cukup. Langsung kempes itu puting susunya, kempes lagi. Ngelihat itu Abdullah bin Mas'ud, Masya Allah, kagum. Apa yang kamu baca? Saya baca ini. Saya cuma baca Bismillah. Nah pada saat itu Abdullah bin Mas'ud masuk ke dalam Islam, dan ia langsung diajarin sama Rasulullah SAW 70 ayat, dan ia langsung hafal. Dan bahkan saking pintarnya dan cerdasnya Abdullah bin Mas'ud ini, disebutkan kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin tahu tentang turunnya suatu ayat dan kapan turunnya dan bagaimana cara bacanya, tanyalah siapa? Abdullah bin Mas'ud. Masya Allah, saking cerdasnya. Dan bahkan di sini para ulama hadis menggolongkan Abdullah bin Mas'ud termasuk ke dalam 4 sahabat Nabi yang namanya Abdullah. Siapa aja mereka? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, siapa lagi? Abdullah bin Umar, sama Abdullah bin Zubair. 4 abadilah, 4 yang namanya Abdullah, tapi mereka cerdas dan pintar dan menjadi terpandang di antara para sahabat yang lainnya. Tadi Abu Amr Asy-Syaibani menunjuk sebuah rumah, yaitu rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ia berkata, qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
berkata, siapa yang berkata? Abdullah bin Mas'ud. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali ahabbu ilallahi azza wajalla. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling mulia, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kata Rasulullah SAW, as-salatu ala waqtiha, yaitu salat tepat pada waktunya. Qultu tsumma ay. Kemudian saya mengatakan lagi kepada Rasulullah, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Kemudian Rasulullah menjawab, birrul walidain, atau berbakti kepada kedua orang tua. Qultu tsumma ay. Kemudian aku bertanya lagi, Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Yang ketiga adalah jihad di jalan Allah. Qala haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau istazattuhu lazadani. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Aku meriwayatkan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Kalau aku bertanya lagi, pasti dia akan menambah lagi amalan apa yang terbaik itu. Lazadatu. Nah, di sini faedah yang bisa kita ambil dari hadis Abu Amr Asy-Syaibani radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya yang pertama, anna ahabbal a'mali ila Allah taala as-salatu ala waqtiha. Yang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan salat tepat pada waktunya. Salat tepat pada waktunya. Kemudian kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kemudian yang ketiga adalah jihad fisabilillah, yaitu jihad berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika ba'da wujudi aslil iman. Akan tetapi ketiga itu harus diawali dengan keimanan. Harus diawali dengan keimanan. Kenapa? Fa innal ibadati furu'uhu wa huwa asasuha. Karena ibadah itu cuma cabangnya doang. Pokoknya, batang utamanya adalah keimanan. Adalah keimanan. Ketika kita melaksanakan sholat tapi nggak punya keimanan, cuma melaksanakan perintah doang dan kewajiban, maka tentunya ibadah tersebut apa? Tertolak. Ibadah sia-sia saja. Kita melaksanakan amalan besar, berbakti sama orang tua, tapi bukan dasar dengan keimanan, tapi dengan dasar apa? Dengan dasar mau main aja ke rumah, sia-sia. Bahkan al-jihad fisabilillah zarwatu sanamil Islam, ibadah paling tinggi dalam Islam, jihad, tapi nggak ada keimanan di dalamnya, kosong, tidak ada isinya, dan tidak akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang setimpal. Faidah yang kedua dari hadis ini yang dituliskan oleh pengarang kitab ini, yaqsudu bihadza soal al-a'mal al-badaniyah. Pertanyaan yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah tentang amalan-amalan badan, bukan amalan hati. Bukan amalan hati. Kenapa? Karena kalau amalan hati itu adalah amalan dari masing-masing orang yang bisa dilakukan. Tapi ketika amalan badan ini, itu semua orang bisa melakukannya. Semua orang bisa melakukannya. Dan ini sebagai pelajaran buat orang-orang yang mendengar hadis ini. Dan Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya jawaban tentang ayul a'mali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, ini ternyata di hadis lain banyak. Di hadis lain banyak. Suatu ketika dalam hadis lain disebutkan bahwasanya amalan yang paling baik adalah jihad. Disebutkan dalam hadis lain juga bahwasanya amalan yang paling baik yang pertama adalah sedekah. Nah, ternyata jawaban Rasulullah SAW ini dari pertanyaan amalan badan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu melihat dari kondisi dan juga si penanya dan juga situasi dari penanya. Ketika ia melihat as-salatu ala waqtiha, Abdullah bin Mas'ud, bukan berarti karena melihat Abdullah bin Mas'ud malas, enggak. Akan tetapi apa?
Karena Abdullah bin Mas'ud sangat semangat dalam melaksanakan sholat. Makanya disebutkan apa? As-sholatu ala waqtiha. Dalam hadis yang lain disebutkan al-jihad fisabilillah yang pertama. Karena melihat yang bertanya adalah orang yang suka berjihad. Di hadis lain disebutkan sodakoh. Karena Rasulullah SAW melihat orang yang bertanya memang suka sodakoh. Untuk apa? Untuk menambah semangat dari orang yang bertanya ini sehingga melaksanakan amalan-amalan tersebut lebih banyak lagi, lebih berkualitas lagi. Faedah yang ketiga adalah annal a'mala laysat fi darajatin wahidatin fil afdhaliyah. Bahwasanya di sini dapat kita ambil pelajaran amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu memiliki derajat yang berbeda-beda, tidak sama satu dengan yang lainnya. Wa innama tatafawatu hasba taqribiha minallahi taala. Berbedanya dari mana? Perbedaannya dari kedekatan amalan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa naf'iha, dan juga manfaatnya. Wa maslahatiha, dan juga maslahatnya. Maksudnya bagaimana? Amalan itu derajatnya tergantung dari situasi yang ada pada kondisi orang yang melaksanakan tersebut. Seperti misalkan orang yang bersedekah, orang kaya yang bersedekah dengan orang miskin yang bersedekah, kira-kira berbeda nggak derajatnya? Berbeda. Orang kaya yang bersedekah gampang, tinggal ngeluarin, nggak mikir pun bisa. Tapi kalau orang sedekah, orang miskin yang sedekah, gimana? Perlu banyak pertimbangan. Sedekah nanti saya nggak makan, gitu. Sedekah nanti saya nggak punya lagi simpanan. Tapi ketika ia bersedekah dengan niat lillah, insya Allah derajatnya lebih tinggi daripada orang kaya yang bersedekah, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan daripada yang lainnya. Kemudian kita masuk ke hadis yang kedua. Nah, hadis yang kedua ini menyebutkan bahwasanya tentang waktu subuh. Al-hadis al-khamis wal arba'un. Hadis yang ke-45. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil fajra fatashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minati mutalaffi'atin bimurutihinna. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh, fatashhadu ma'ahu nisa'un, dan para wanita juga ikutan salat subuh. Minal mu'minati mutalaffi'atin bimurutihinna. Akan tetapi para wanita di zaman tersebut mereka salat subuhnya bagaimana? Mereka bersalat subuhnya karena keimanannya, kemudian mereka menutupi kepalanya dengan pakaian yang mutalaffi'at, yang lebar, besar, dan juga disebutkan oleh para ulama mutalaffi'at ini tertutup tapi ada coraknya, yang biasa dibuat dari al-khiz awisuf, dari sutra dan juga dari kain wol. Bimurutihinna thumma yarji'na ila buyutihinna. Kemudian para wanita ini yang salat bersama Rasulullah SAW pada saat salat subuh, mereka kembali ke rumah-rumah mereka. Ma ya'rifuhunna ahadun minal golas. Mereka nggak ada yang tahu siapa yang datang. Wanita dari rumah mana? Nggak ada yang tahu. Kembali ke rumahnya itu nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena pada saat itu pasti pada dalam keadaan golas. Apa itu golas? Disebutkan di sini al-golas ikhtilatu diya'is subhi bi zulumatil lail, yaitu masih bercampurnya kegelapan malam dengan cahaya subuh. Nah, berarti kayak tadi para wanita itu kembali habis sholat subuh itu sekitar, kalau tadi jam 5:30 lah, masih agak gelap. Mereka nggak diketahui itu. Ini siapa kayak gitu. Nah, di sini dapat kita ambil faidahnya bahwasanya wanita yang ingin melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid maka jangan dilarang. La tamna'u ima Allahi masajidallah. Kata Rasulullah SAW, jangan pernah kalian melarang
para wanita untuk melaksanakan sholat di masjid Allah. Kalau ia melaksanakan sholat di masjid silahkan, tapi yang lebih utama di mana? Di rumahnya. Kemudian